Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam-salam lainnya. Yang penting sampaikan. Pertama-tama saya mohon maaf karena terlambat. Saya ngajar sampai jam 3 tadi, terus jam 4 akan ngajar lagi. Jadi mohon maaf, saya akan sedikit terburu-buru untuk menyampaikan ide-idenya. Saya izinkan untuk share screen, mohon izin bisa share screen, walaupun sebenarnya ini materi yang belum selesai ya, masih ada beberapa yang saya mau jelasin lebih detail, tapi setidaknya saya mau bagi saja ya, antara kalau kita baca putusan MK ini, apa yang jelas dan apa yang tidak jelas. Ya. Menurut saya yang jelas dari putusan MK itu hanya satu. Putusan MK ini akhirnya jelas untuk mengatakan bahwa undang-undang dibentuk secara ugal-ugalan. Selesai. Kalau kita baca putusan MK mengatakan bahwa undang-undang ini dibuat secara tidak layak. Ya, ada banyak prinsip yang dilanggar, baik prinsip partisipasi maupun prinsip penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana yang dicantumkan dalam Undang-Undang 12/2011. Jadi pelanggaran formilnya jelas. Jadi selama ini apapun yang disampaikan oleh DPR dan pemerintah bahwa mereka sudah melakukan dengan baik dan lain-lain sebagainya, sebenarnya putusan MK ini menyatakan tidak. Jelas. Jadi saya ingin mengatakan bahwa pembentuk undang-undang itu seharusnya malu. Ya, seharusnya paham bahwa mereka sudah menghilangkan prinsip yang paling besar bahwa undang-undang itu membutuhkan partisipasi publik. Kenapa undang-undang membutuhkan partisipasi publik? Bukan hanya karena ada dalam Undang-Undang 12/2011 perintah untuk melakukan partisipasi publik, tapi kalau kita lihat itu merupakan turunan dari pasal 1 Undang-Undang Dasar yang mengatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Karena di tangan rakyat, maka kemudian MK, kalau kedaulatan di tangan rakyat, maka rakyatlah yang berdaulat untuk menyatakan keinginannya melalui partisipasi dan aspirasi. Nah, yang kedua, kalau apa yang jelas ya, putusan MK ini menarik karena pertama kalinya MK menaruh perhatian pada pengujian formil, selebihnya belum pernah. Jadi MK dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip lagi-lagi, itu seakan-akan masih ambigu memandang yang namanya pengujian formil. Nah, apa yang tidak jelas? Nah, yang tidak jelas ini yang banyak sekali. Jadi saya mengatakan memang putusan MK ini harus dijelaskan ketidakjelasannya, ya, supaya orang tahu bahwa putusan MK ini sebenarnya memang tidak jelas. Yang pertama, soal berlaku atau tidak. Terlepas dari pernyataan pemerintah yang mengatakan masih berlaku, terlepas dari poin 4 putusan MK yang menyatakan masih berlaku, ya, tetapi tetap saja sangat mungkin juga dinyatakan tidak berlaku. Ya. Kalau Anda lihat misalnya putusan MK itu dianggap berlaku karena ada prinsip bahwa ya di dalam poin 4 menyatakan undang-undang ini masih berlaku sampai pembentukan disesuaikan dengan putusan ini. Ya, lalu kemudian dikatakan kalau dibatalkan secara keseluruhan itu bisa menimbulkan misalnya komplikasi hukum. Juga karena memang saya harus akui MK selama ini praktiknya itu tidak membedakan antara conditionally constitutional dan conditionally unconstitutional. Saya bahkan menjuluki bahwa perbedaan dua ini hanya kegenitan istilah saja. Karena MK membedakan antara conditionally constitutional dan conditionally unconstitutional itu pada level penggunaannya saja. Ya, jadi MK rajin memutus conditionally constitutional itu sebelum tahun 2012, tetapi setelah pasca 2012 MK selalu memutus secara conditionally unconstitutional. Nah, dan saya bisa menduga sebenarnya ini berkaitan dengan beda rejim
Hakim MK. Jangan-jangan karena ada pemahaman yang berbeda antara rezim conditionally constitutional dengan rezim conditionally constitutional. Nah, tapi pada saat yang sama, kita bisa mengatakan bahwa seharusnya undang-undang ini juga tidak ada. Ya, pertama tentu saja adalah karena kalau kita baca baik-baik, doktrin conditionally constitutional dan conditionally unconstitutional itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Kalau conditionally constitutional itu berarti dia dianggap tetap konstitusional sampai kondisinya itu diselesaikan. Jadi dia yang konstitusional terus-menerus itu berubah menjadi konstitusional sesaat. Ya, kalau dia diperbaiki dengan baik, baru kemudian dia kembali ke konstitusional yang sesungguhnya terus-menerus. Sedangkan conditionally unconstitutional itu sebaliknya, dia harusnya tidak konstitusional, ya, sampai kemudian dia diperbaiki dan kemudian dia kembali konstitusional. Makanya conditionally constitutional itu memang harus bentuknya adalah penangguhan undang-undang sementara waktu. Jadi tidak boleh dijalankan sementara waktu. Ya, makanya menarik kalau misalnya kita baca putusan MK khususnya poin 7. Poin 7 itu mengatakan bahwa khusus ya segala kebijakan yang memiliki sifat strategis dan dampak luas itu harus ditangguhkan. Itu menariknya. Menurut saya ini benar poin 7-nya kalau kita kaitkan dengan conditionally constitutional. Nah, tapi ribetnya adalah ketika dia menambahkan bahwa yang ditangguhkan itu hanya kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Maka pertanyaannya, ya, apa yang dimaksud strategis dan berdampak luas? Apa batasannya? Kalau kita pakai penafsiran terbalik, ya, misalnya secara a contrario, maka kita bisa bilang bahwa yang boleh dijalankan yang hanya berlaku, kalaupun kita mengatakan putusan undang-undang ini masih berlaku, maka keberlakuannya itu hanya boleh dalam rangka menjalankan sesuatu yang tidak strategis dan tidak memiliki dampak luas. Itu jelas. Karena ada poin 7. Poin 7 mengatakan bahwa ditangguhkan semua yang bersifat strategis dan berdampak luas, lalu pada saat yang sama dia katakan bahwa yang tidak strategis, artinya begini, secara kontrario kita bisa bilang yang bisa dilanjutkan terus-menerus adalah hanya yang tidak strategis dan tidak memiliki dampak luas. Nah, lagi pertanyaannya apa batasannya? Apa batasan yang berdampak luas dan strategis sehingga harus ditangguhkan, dan apa batasan yang tidak strategis dan tidak berdampak luas sehingga tetap harus dilanjutkan? Nah, apalagi yang tidak jelas berikutnya, ya. Yang tidak jelas berikutnya itu adalah bagaimana dengan aturan yang sudah terlanjur keluar? Bagaimana dengan PP-PP yang begitu banyak dan gemuk-gemuk gitu, karena PP-nya besar-besar, gemuk-gemuk semua? Itu bagaimana nasibnya? Karena kalau kita bicara soal kebijakan yang strategis dan berdampak luas, apakah kebijakan strategis dan berdampak luas ini hanya dikaitkan dengan putusan MK saja, atau dikaitkan dengan dikaitkan dengan PP yang merupakan turunan dari undang-undang ini, karena PP itu mengatur sesuatu yang strategis dan berdampak luas. Apakah penangguhannya, MK mengatakan ditangguhkan ini, berarti pelaksanaan yang dilakukan atas dasar PP itu juga harusnya ditangguhkan. Padahal PP itu banyak sekali mengatur hal yang bersifat strategis dan berdampak luas. Misalnya soal pendaftaran tanah. Itu strategis dan berdampak luas tuh. Apakah kemudian hanya pasal dalam undang-undangnya yang tidak boleh dijalankan karena itu strategis dan berdampak luas, tetapi PP-PP yang hadir karena di situ itu tetap bisa dilaksanakan. Saya termasuk yang mengatakan harusnya diterjemahkan karena ini bersifat strategis dan berdampak luas, berarti harusnya PP-nya pun harus ditangguhkan.
Anda bisa berdebat tentu saja ya, yang bisa tangguhkan PP, yang bisa batalkan PP kan hanya Mahkamah Agung. Tetapi bayangan saya karena MK mengatakan semua kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas itu harus ditangguhkan, artinya turunan dari undang-undang ini yang dibuat dalam bentuk PP pun harusnya ditangguhkan. Harus ditangguhkan. Ya. Nah, apalagi yang tidak jelas, ada begitu banyak yang tidak jelas. Misalnya, kalau dikatakan bahwa yang ditangguhkan itu adalah yang bersifat strategis dan berdampak luas, selebihnya tetap karena penting, ya, karena tadi alasan bahwa penting, undang-undang ini penting harus tetap dijalankan sehingga tetap diberlakukan. Apakah berarti MK menyelamatkan hal-hal yang tidak penting dan tidak berdampak luas? Jadi buat apa putusan MK? Ya, kalau MK mengatakan undang-undang ini berlaku, tapi berlakunya hanya khusus yang tidak penting dan tidak berdampak luas, jadi buat apa? Buat apa MK ya, tidak membatalkan undang-undang ini secara keseluruhan? Toh, ya, undang-undang ini yang berjalan saat ini hanya bisa yang tidak penting dan yang tidak strategis maksud saya dan tidak berdampak luas. Jadi MK memutus melindungi undang-undang ini untuk hal-hal remeh-temeh. Hal-hal yang tidak strategis dan tidak berdampak luas. Jadi buat apa? Ya, itu keanehan lanjutan dari putusan MK. Putusan MK ini juga ya, kalau kita mau lihat termasuk pertanyaan soal apa yang harus diperbaiki dan diubah. Tadi saya lihat ada yang mengatakan hanya teknis saja gitu. Ini memang karena keanehannya, saya mengatakan dalam sejarah Mahkamah Konstitusi dan doktrin soal conditionally constitutional dan conditionally unconstitutional, itu selalu didekatkan pada materi. Didekatkan pada substansi. Substansinya dianggap inkonstitusional bersyarat. Ini pertama kali dilekatkan pada formil. Padahal material dan formil itu berbeda sekali. Material itu seringkali bisa diterjemahkan menurut alasan tertentu, ya, menurut makna tertentu. Sedangkan kalau formil tidak banyak, yang namanya formil kalau dibatalkan ya dibatalkan secara keseluruhan. Ya. Nah itu sebabnya kenapa saya harusnya mengatakan kalau pendekatannya conditionally unconstitutional itu harusnya memang adalah bentuknya penangguhan. Semua isi undang-undang ini ditangguhkan. Ditangguhkan apa? Selama 2 tahun. Jadi kayak dibekukan selama 2 tahun, tidak boleh dilaksanakan. Ya. Karena tentu undang-undang ini pasti strategis dan berdampak luas. Mana ada yang diatur di undang-undang ini tidak strategis dan tidak berdampak luas? Pasti selalu. Kalau tidak strategis dan tidak berdampak luas, tentu tidak akan dibikinkan omnibus. Ya. Nah, belum lagi soalan apanya yang akan diubah. Kalau misalnya selentingan pemerintah mengatakan hanya akan mengubah Undang-Undang 12 2011, menurut saya konyol. Karena yang diperintahkan di dalam undang-undang dalam putusan itu adalah perbaikan secara formil, dan salah satu perbaikan formil itu adalah partisipasi. Memperbaiki partisipasi. Bagaimana kalau partisipasinya adalah meminta bunyi pasal itu tertentu hilang? Misalnya setelah partisipasi diperbaiki, ya, lalu dalam partisipasi itu publik, seluruh publik yang dimintakan partisipasi dan aspirasi itu menolak, mengatakan bahwa pasal ini harus hilang. Apakah berarti pembentuk undang-undang tetap nyuekin aja, tetap menyatakan yang penting kita sudah mengulang partisipasi, substansi tidak perlu kami ubah? Ataukah pemerintah dan DPR harus mengubah isi? Karena partisipasinya mengatakan mengubah isi. Jadi kalau pemerintah bertahan seperti beberapa orang yang mengatakan bahwa ini hanya perbaikan formil, omong kosong menurut saya. Karena formil itu bisa mengubah substansi. Ya. Lagi-lagi itu bedanya karena pendekatan conditionally ini biasanya dilekatkan pada materi, bukan dilekatkan pada formil. Jadi begitu diletakkan kepada formil itu memang sedikit agak aneh gitu. Ya.
Kenapa? Karena yang namanya formil kalau berkaitan dengan partisipasi itu sangat mungkin cross ke arah yang namanya substansi. Ya, jadi substansinya terpaksa memang juga harus dilakukan perubahan. Nah, apalagi yang harusnya dilihat ketidakjelasan, menurut saya menduganya putusan ini diambil secara kompromi. Ya, putusan ini diambil secara kompromi. Jadi seperti biasanya putusan MK belakangan itu selalu kelihatan tidak jelas karena memang dibangun dengan logika kompromi. Hampir selalu. Beberapa putusan MK belakangan itu selalu hampir tidak jelas karena dibangun dengan kompromi. Ya, kesepakatannya sudah ke arah ini, lalu kemudian berubah sehingga kesepakatan berubah tapi alasan perubahannya tidak diatur secara detail. Ya, jadi ada perubahan-perubahan yang membuat itu berkali-kali dari kalau Anda lihat semenjak putusan Undang-Undang MD3 ya soal hak soal the right to inquiry, apa istilahnya soal angket DPR yang saya katakan bahwa hak angket itu kalau kita lihat di situ di putusan itu saya tulis dalam harian Kompas putusan yang kompromistis dan saya lihat belakangan dilakukan kompromistis yang sama. Nah, apa yang bisa dilakukan? Inilah buah dari putusan MK yang tidak jelas. Ya, dan yang membuat kemudian semua pihak seakan-akan bisa menafsirkan putusan MK itu sendiri. Bisakah MK mengeluarkan penafsiran atas putusannya? Ada perdebatan pasti. Ya, karena putusan pengadilan itu menjadi final. Ya, tidak boleh lagi ada penjelasan setelahnya karena penjelasan setelahnya itu sangat mungkin terjadi distorsi. Nah, tetapi untuk memastikan hakim MK itu maunya apa, apakah mengubah substansi atau sekedar formalitas, menurut saya perdebatan bisa panjang. Saya menafsirkan bahwa yang harusnya diubah ini tentu adalah substansi maupun formalitasnya. Ya, substansinya juga harus diubah seiring dengan keinginan partisipasi publik yang ada di situ. Saya pikir itu sebagai pengantar dari saya. Terima kasih. Wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.